Cuman ya tetap kita rekomendasikan harusnya air putih aja sih, nggak usah yang lain. Jangan macam-macam ya. Karena kayak teh pun kan sebetulnya ada kandungan oksalat ya, nanti Ah, ujung-ujungnya bisa jadi batu gitu. Ada batunya di kedua ginjal, hmm. jadinya mungkin harus cuci darah rutin kalau terlambat Oke. dilakukan tindakan. Kadang-kadang Gitu. dianggap sepele tadi ya, sakit Ya, pinggang, kasih obat nyeri, ternyata betul. memang ada batu. Ada tindakan namanya itu SWL, jadi Soal. dipecah batunya itu dari luar, tidak perlu tindakan Oh, operasi. nggak perlu dioperasi dok? Kapan sih kita harus ke dokter dan pemeriksaan apa biasanya yang menunjukkan ada batu nih gitu dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Majalengka, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah di podcast kita hari ini kita akan membawakan satu topik yaitu tentang batu saluran kemih. Mungkin sahabat RSUD Majalengka juga pernah mendengar mengenai batu saluran kemih. Kok bisa ya ada batu di saluran kemih kita? Nah untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah kedatangan seorang narasumber yaitu dokter spesialis urologi. Ada Dr. Rizky Ramdhani. Halo dok, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi Kang Indra. Selamat pagi wargi Majalengka semua. Apa kabar nih dok? Kabar baik Kabar ya. baik dok. Ini kali kedua ya kita podcast. Ya, betul yang Semoga kedua. jangan bosen karena masih banyak topik tentang urologi yang pengen kita bahas di sini dok. Ya. Dok berkaitan dengan topik hari ini dok tentang batu saluran kemih. Itu teh apa sih dok? Jadi kalau kita berbicara tentang batu saluran kemih sebetulnya dari pengertiannya sendiri batu saluran kemih ya berarti adanya terbentuk batu dan memang betul-betul batu, bentuknya pun seperti batu pada saluran kemih. Kenapa ini menjadi suatu masalah? Karena batu tersebut letaknya ada di dalam saluran kemih itu bisa menyumbat aliran urin atau aliran kencing sehingga nanti menimbulkan keluhan pada pasien seperti itu. Nah, untuk saluran kemih sendiri kan ada ginjal, ada saluran ginjal atau ureter, lalu ada kandung kemih dan saluran uretra. Nah, nanti masing-masing itu batunya bisa ada di ginjal, namanya batu ginjal mungkin ya. Ada di kandung kemih atau batu kandung kemih, ada batu uretra. Jadi tergantung lokasinya di mana, bisa Oh di jadi mana aja. batu saluran kemih ini meliputi tadi batu ginjal, batu Iya, uretra. Oh betul. berarti ini secara umum ya dok ya? Secara umum betul. Tapi Jadi batunya sama dok? batunya, nah untuk batunya sendiri ini tergantung dari penyebabnya sendiri. Jadi Oh ada batu penyebabnya. yang memang karena infeksi atau non infeksi, ada yang eh, apa namanya tuh komponennya kalsium, non kalsium. Jadi memang kalau berbicara tentang jenis batunya sendiri itu tergantung penyebabnya dan salah satu penyebabnya kan karena metabolik atau makanan yang masuk ke tubuh kita. Nah tadi dok yang kaitannya dengan infeksi itu seperti apa dok? Infeksi apa yang bisa bikin jadi batu? Nah, untuk infeksi sendiri itu bisa timbul di saluran kemih kalau misalkan saluran kemihnya nggak lancar. Contohnya mungkin Hmm, seperti eh, podcast yang pertama kan ada pembesaran prostat iya, yang menyebabkan aliran kencingnya nggak nggak lancar lancar. sehingga nanti ada faktor resiko menjadi infeksi dan lama kelamaan infeksinya timbul satu bakteri yang memang bakteri yang bisa memecah urea sehingga nanti bisa menjadi faktor risiko terbentuknya batu gitu. Nah selain itu dok faktor risiko yang lain nih, kan katanya tadi dari metabolisme ya, Ya, kaitannya mungkin sama makanan atau minuman gitu dok? betul. Nah, nanti kalau misalkan berhubungan dengan penyebab lain selain tadi kan infeksi terus karena adanya sumbatan di saluran kencingnya. Nah, kalau berbicara batu sebetulnya urin kita sendiri itu kalau kita ibaratin ada zat yang terlarut seperti kalsium tadi kan ada garam juga komponen garam seperti ada komponen lainnya ada oksalat dan lain-lain. Terus ada komponen juga yang mencegah sebenarnya dari tubuh kita ada mencegah terbentuknya batu. Karena urin sendiri sebetulnya secara konsentrasi itu sudah pekat. Sudah. Jadi maksudnya seperti kayak kita ya air air putih itu diibaratin pelarutnya. Kalau kita tambahin garam terus-terusan sampai garamnya betul-betul pekat, ujung-ujungnya kan kembali terbentuk kristal. Nah, itu yang batu itu kalau misalkan konsentrasi zat terlarutnya seperti kalsium dan lain-lain itu terlalu banyak Terlalu banyak. di dalam urin yang dikeluarkan oleh ginjal sehingga lama-lama terbentuk kristal, lama-lama menjadi batu. Gitu. Nah, penyebab lainnya yaitu berarti
apakah kita intake atau asupan kalsiumnya terlalu banyak, atau mungkin penyerapan di ususnya terlalu banyak. Pada beberapa kasus seperti penyakit hiperparatiroid itu penyerapan kalsiumnya banyak di ususnya, sehingga nanti masuk ke dalam darah jadinya terlalu banyak kandungan kalsium di dalam darah atau hiperkalsemia, nanti otomatis ginjal pun mengeluarkannya lebih banyak dan otomatis di urin konsentrasi kalsiumnya juga banyak, sehingga jadi faktor resiko batu. Terus ada beberapa kondisi juga yang penyakit turunan seperti batu dengan kandungan sistin juga itu karena diturunkan. Ada kaitannya nggak sih dok? Suka nahan kencing tuh bisa jadi bikin batu mungkin? Betul, tadi kan saya bilang kalau aliran urinnya nggak lancar, ya bisa karena nahan kencing, Oh iya, bisa karena penyakit prostat atau penyumbatan saluran kencing, otomatis di situ bisa jadi faktor risiko jadinya infeksi dan ada bakteri yang tadi saya sebut itu mempermudah terjadinya Salah batu. satunya karena nahan kencing ya. Betul, jadi jangan terlalu lama nahan kencingnya mungkin. Nah dok, prevalensinya nih, angka kejadian ya, lebih banyak ke laki-laki mungkin atau ke perempuan? Nah, untuk prevalensi sendiri atau angka kejadiannya itu batu itu bisa dari anak-anak, usia dewasa muda, Dari orang anak-anak tua juga bisa? bisa. Oh. Ya itu kan mungkin penyakit turunan juga ada. Terus dari laki-laki, perempuan. Nah, kenapa hubungannya laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki sendiri lebih aktif dibanding perempuan. Lebih aktif. Karena lebih aktif kan berarti lebih banyak keluar cairan, lebih banyak berkeringat, otomatis bila kita asupan cairannya kurang, berarti zat pelarutnya itu lebih sedikit dibanding yang dikeluarin, sehingga lebih berisiko terbentuk batu. Kemudian dok, tanda atau gejalanya nih yang mungkin ditimbulkan ketika seseorang mengalami batu seperti apa dok? Nah, untuk gejalanya sendiri yang dirasakan oleh pasien ini tergantung dari lokasi batunya. Tuh. Kalau misalkan kita berbicara batunya yang di ginjal atau batu ginjal, mungkin pasien merasakannya nyeri pinggang. Nyeri pinggang, rasanya di pinggang kadang menjalar mungkin ke perut depan gitu ya. Terus dirasakan hilang timbul. Kadang mungkin kalau batunya menyumbat terus menjadi infeksi, mungkin ada keluhan seperti demam, kencingnya keruh. Terus kalau misalkan kita turun lagi batunya ke ureter, mungkin nyerinya bersifatnya kayak mules, kayak hilang timbul. Lalu batunya turun lagi ke bawah ke kandung kencing, mungkin karena di kandung kencing itu tempatnya menampung urin sebelum kita keluarkan, jadi keluhan yang dominannya mungkin bukan nyeri, tapi lebih ke arah kok kencingnya kayak nggak lancar, mirip kayak gejala prostat, kencingnya sering beser, kadang-kadang di akhir kencing itu kayak nyeri, ada nyeri pas kencing, dan mungkin di anak-anak kadang-kadang harus ngeden, mungkin serang nguri, mungkin bahasa kedokterannya seperti itu mungkin. Nah dok, kalau yang tadi kayak batu ginjal nih dok, ada nggak sih dok dampaknya ke ginjal karena ada batu tersebut nih dok? Misalkan bisa mungkin sampai kerusakan ginjal? Betul, kadang-kadang karena masyarakat awam itu karena mungkin nyeri pinggang dianggapnya Biasa ya. biasa, mungkin karena habis aktivitas, mungkin nyerinya hanya karena dari otot aja, mereka mungkin beli anti nyeri ke apotek, nggak dirasa. Jadi dibiarin ya. Ya dibiarin, padahal mungkin batunya menyumbat. Jadi akibatnya ginjalnya jadi bengkak karena air kencingnya nggak lancar keluar, bisa jadi infeksi, dan kalau bengkaknya hebat, akibatnya ya fungsi ginjalnya juga jadi menurun. Terganggu ya. Bahkan ada ya dok sampai yang cuci darah dulu nggak sih dok? Betul, mungkin kalau emang kondisinya gagal ginjal akut, mungkin harus dibantu cuci darah dulu sampai kembali fungsinya, atau mungkin karena terlalu lama atau ada batunya di kedua ginjal, jadinya mungkin harus cuci darah rutin kalau terlambat dilakukan tindakan. Kadang-kadang dianggap sepele tadi ya, sakit pinggang, kasih obat nyeri, ternyata memang ada batu. Kalau yang ini dok, kadang-kadang kan suka ada yang ikut keluar ya, batunya sampai keluar dari kencingnya tuh dok. Itu kok bisa sih dok? Betul, karena sebetulnya saluran kemih sendiri itu kan kecil ya, jadi beberapa batu yang ukurannya kecil, di bawah setengah senti atau 5 mm itu masih bisa keluar spontan, tapi ya mungkin syaratnya tetap harus dibantu, minumnya harus banyak, jadi kedorong sama air kencing keluar. Berarti ini emang ya ginjal tuh kaitannya sama minum ya dok ya? Kaitannya sama minum, betul. Kalau minuman yang berasa kayak gitu-gitu dok, ada pengaruh nggak sih dok? Sebetulnya sih
yang paling penting itu intake cairan Oh, harian. intake cairan. Asupan cairan harian kan direkomendasikan sekitar 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Jadi apakah itu dari makanan, mungkin kan ada yang berkuah juga, apakah dari minuman berasa, sebetulnya nggak masalah. Yang paling penting sih intake cairan harian. Cuman ya tetap kita rekomendasikan harusnya air putih aja sih, nggak usah yang lain. Jangan macam-macam ya. Karena kayak teh pun kan sebetulnya ada kandungan oksalat ya, nanti ujung-ujungnya bisa jadi batu gitu. Nah dok, sebenarnya kapan sih kita harus ke dokter dan pemeriksaan apa biasanya yang menunjukkan ada batu nih gitu dok? Nah betul, ya sebetulnya kalau misalkan kita ke dokter pada saat nyeri pinggangnya itu nggak sembuh setelah kita obatin kan, Oh, oke. sebetulnya ya wajar lah, kayak kita pun nyeri pinggang mungkin kita beli dulu ke Obat penahan nyeri ke gitu ya. apotik untuk penahan nyeri. Cuman ya jangan disepelekan, begitu kita beli obat kok nyerinya masih hilang timbul. Mungkin kita harus cari penyebab lainnya ya, takutnya salah satunya penyebab nyeri pinggangnya karena dari batu ginjal. Karena kan sebetulnya di pinggang sendiri ada banyak organ ya, ada otot, tulang, apakah ada usus juga kan di situ. Cuman mungkin kalau nyerinya kok tetap menetap di daerah pinggang menjalar ke depan, mungkin minimal kontrol ke dokter dulu lah ya, ke dokter umum atau ke dokter bedah. Mungkin kalau misalkan nyerinya spesifik, apalagi disertai dengan kencingnya keluar batu, ada kencingnya merah, ya berarti kan kalau merah ada perlukaan karena batunya kan batu keras, ya mungkin bisa langsung ke dokter urologi gitu. Nah kalau untuk penanganan dok, biasanya terapinya seperti apa dok? Untuk penanganan sendiri ini sebetulnya banyak sekali Apa tergantung lokasi tadi? modalitasnya, betul. Yang pertama dari ukuran batu. Ukuran di bawah 5 mungkin kita bisa lakukan edukasi, kayak tadi mungkin banyak minum. 2,5 liter sampai 3 liter per hari, kurangin asupan asam urat, makanan tinggi asam urat, yang tinggi kalsium, termasuk garam juga, asupan garam juga kita sarankan untuk dikurangi. Dan mungkin olahraga, karena dengan aktivitas otomatis aliran kencing juga lancar, kalau ada batu bisa bantu kedorong juga. Terus beberapa kasus juga bisa dibantu dengan obat-obatan untuk membantu mengeluarkan batunya. Nah untuk yang di atas 5 mili itu banyak juga, sampai 2 cm untuk batu ginjal ada tindakan ada tindakan namanya itu ESWL. Jadi dipecah batunya itu dari luar, tidak perlu tindakan operasi. Nggak perlu dioperasi dok? Tidak perlu tindakan operasi dengan pembiusan, tidak perlu. Jadi nanti ada alat ditempel di pinggang, nanti mengeluarkan gelombang kejut, tujuannya supaya menghancurkan batu di ginjalnya. Ya itu sampai batu ukuran di bawah 2 cm. Nah kalau di atas 2 cm ya karena ukuran batunya besar, juga banyak pilihannya, dari operasi yang dibedah mungkin, disayat, ada juga operasi yang sayatan minimal dengan teknik PCNL, itu juga salah satu pilihan operasinya. Nah kalau misalkan batunya di ureter, nanti juga sama, kita ukurannya di bawah 1 cm bisa kita lakukan tindakan namanya URS, diteropong, jadi nggak ada sayatan juga lewat lubang kencing. Nanti batunya dihancurkan dengan laser. Kalau di atas 1 cm apalagi terlalu besar, mungkin kita lakukan pembedahan kalau di ureter. Begitu juga di kandung kencing juga sama. Kalau misalkan ada batu di kandung kencing sampai ukuran 3 cm, biasanya kita bisa lakukan tindakannya tanpa sayatan juga, lewat teropong juga, diteropong nanti kita hancurkan. Kalau terlalu besar mungkin ya kita harus lakukan pembedahan. Nah semua tindakan tadi bisa nggak nih dok di RSUD Majalengka? Alhamdulillah sih bisa dilakukan karena alat-alatnya juga udah tersedia. Udah ada ya di sini semuanya. Siap kalau gitu, tapi jangan sampai ya kita jadi pasiennya dokter. Dok, pencegahan mungkin dok, apa sih yang bisa dilakukan supaya kita nggak kena sama batu saluran kemih tersebut? Nah untuk pencegahan sendiri ya tadi karena awal mula terbentuknya karena ada ketidakseimbangan antara zat pelarut terus zat terlarut. Jadi yang pertama supaya mencegahnya, pertama kita banyakin dulu zat pelarutnya, yaitu minum air. Minum air ya. 2,5 liter sampai 3 liter per 24 jam. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur kurang lebih 3 liter. Terus ya diusahakan sih jangan airnya jangan air yang berasa, apalagi air teh, karena beberapa teh tinggi oksalat juga salah satu terlalu jadi pembentuk batu juga. Jadi air putih aja sih yang terbaiknya ya.
Terus yang kedua mungkin asupan zat-zat yang pembentuk batu kayak asupan kalsium, karena beberapa orang ada yang ada minum suplemen kalsium juga kan ya. Kalau misalkan kalsium Iya. hariannya sudah Kan buat tulang katanya. Oke. ya, kalau kalsium hariannya sudah tercukupi, ya jangan sampai Sebetulnya nambah mungkin suplemen dari lagi. makanan-makanan juga ya dok. Betul, sebetulnya sih dengan makanan juga sudah Jadi tercukupi nggak ya. yang harus ditambah Nggak ekstra usah gitu ya. pakai suplemen lagi gitu. Terus juga kayak makanan yang tinggi asam urat, tinggi oksalat, Tinggi asam urat kayak apa dok? kayak mungkin jeroan, terus Oke, daun-daunan jeroan yang juga. masih pucuk-pucuknya itu Oh kan iya. tinggi untuk asam uratnya. Lalap-lalapan ya dok ya? Iya, tapi bukan berarti nggak boleh Nggak makan boleh ya? lalap-lalapan, mungkin jangan terlalu Jangan banyak. terlalu banyak. Spesifiknya mungkin kayak melinjo mungkin ya udah tahu kan asam uratnya tinggi, Hmm. terus kayak jeroan. Lalu mungkin selain tadi intake cairan, terus kurangin kalsium, asam urat, terus oksalat. Lalu mungkin salah satunya mungkin kita bisa banyak asupan untuk zat pencegahnya justru. Pencegahnya itu ya salah satunya dari orange juice, kayak jus jeruk itu kan ada kandungan sitrat. Jadi sitrat itu mencegah pembentukan batu. Oh jadi jeruk itu malah. Ya, tapi ya jangan banyak gulanya juga iya. ya. Jeruk, lemon kayak gitu ya itu kan tinggi Oh sitratnya. ada sitratnya. Ada sitrat. Nah, sitrat itu zat inhibitor. Jadi mencegah terbentuknya batu gitu. Selain itu ya mungkin olahraga, terus Olahraga kalau tetap ya. misalkan memang ada penyakit yang saya sebut tadi seperti hiperparatiroid ya diobati, dan mungkin screening. Screening itu ya tadi mungkin kalau nyeri pinggangnya kok nggak sembuh-sembuh segera berobat supaya mungkin batunya masih kecil, kita bisa lakukan intervensi yang lebih minimal dibanding pembedahan. Oke. Jadi memang pencegahan itu balik lagi ke gaya hidup ya dok ya. Betul, lebih Air ke gaya putih hidup. sama tadi kurangin makan makanan yang mengandung kalsium, asam urat gitu ya. Dok mungkin terakhir nih dok, closing statement biasa dok. Seperti apa nih dok tentang batu ginjal atau batu saluran kemih? Batu saluran kemih sebetulnya memang banyak angka kejadiannya, apalagi di Indonesia, di daerah iklim tropis di mana suhunya tinggi, lebih kita gampang dehidrasi karena keringat. Kita biasanya sebutnya daerah Stone Belt, sehingga bila pasien atau mungkin masyarakat merasakan nyeri pinggang nggak sembuh-sembuh, segera screening, segera berobat agar kita bisa lakukan tindakan lebih cepat sehingga kita tindakannya lebih minimal. Lalu mungkin ya tadi untuk pencegahannya jangan sepelekan minum, jangan lupa ya, apalagi yang lebih banyak duduk di kantor atau misalkan pada pekerja kayak di sawah mungkin ya di Majalengka masih ini itu kan lebih aktif, kepanasan, lebih beresiko untuk dehidrasi, kekurangan cairan, itu mungkin intake-nya harus lebih banyak intake cairannya. Kalau untuk makanan segala rupa sih sebenarnya relatif sih tiap orang. Sebenarnya nggak ada pencegah apa yang pantangan khusus ya dok ya. Cuma mungkin porsinya aja ya gitu. Jangan berlebihan kalau makan. Nah baik sahabat RSUD Majalengka, demikian untuk podcast kita kali ini. Dan di RSUD Majalengka juga sudah dibuka ya klinik urologi. Jadi kalau emang ingin konsultasi, ingin berobat dengan masalah urologi, silahkan datang ke klinik urologi di RSUD Majalengka. Baik, kami akhiri, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.